Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan karena kita kembali diperkenankan menerima pemeliharaan hidup rohani kita. Dalam renungan kali ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020, kita akan merenungkan tema memuliakan Bapa dengan mentaatinya. Memuliakan Bapa dengan mentaatinya. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, menerima pemeliharaan iman kami Tuhan. Berkatilah agar apa yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi makanan rohani bagi kami, untuk bisa menjadikan iman kami bertumbuh Tuhan. Ampuni segala dosa kami, karena dosa kami menghalangi kami untuk mampu mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan urapi, agar mampu untuk menjelaskan isi firman-Mu dengan benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan bersama, kita ambil dari Injil Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya 27 sampai 39. Ayat 27 sampai 39 isinya demikian. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.
Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar orang bertanya, kayak anak sopo? Itu anak yang siapa? Pertanyaan ini biasanya berkaitan dengan perbuatan anak itu. Kalau perbuatannya baik, maka pertanyaan juga positif, yaitu anak itu baik dan sopan. Anak siapa itu? Tapi sebaliknya kalau anak itu nakal dan tidak baik, maka pertanyaannya bisa negatif dengan menanyakan itu, yaitu artinya itu anaknya siapa? Kok perbuatannya seperti itu? Ini mengingatkan kita bahwa perbuatan anak bisa menjadikan orang tuanya dicela atau dipuji oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang perbuatan yang harus kita lakukan agar nama Allah Bapa kita dimuliakan. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya agar melakukan kasih. Karena Allah Bapa itu adalah Maha Kasih dan Maha Murah. Dalam ayat yang ke-35b dan 36 dikatakan demikian. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita sebagai anak-anak Allah diajar untuk mengasihi dan murah hati kepada sesama. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang lebih tinggi kualitasnya, melebihi ajaran kasih yang ada di dunia ini. Pertama-tama mari kita merenungkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Yang pertama, orang bisa mengasihi dan murah hati kalau ia telah mampu merasakan kasih dan kemurahan Allah Bapa. Jadi hanya orang yang mampu merasakan kasih dan kemurahan Allah Bapa adalah orang yang bisa mengasihi. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika kita mampu merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, maka akan mendorong kita untuk bersyukur dan mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan bisa dilakukan dengan cara mentaati perintahnya. Jadi mengabdi pada Tuhan itu bisa dilakukan dengan cara mentaati firman-Nya. Dan perintah Tuhan yang utama adalah mengasihi. Kita juga tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak mampu atau belum mampu merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi dasar kita mampu mengasihi, melakukan perintah Tuhan, mentaati Tuhan adalah karena kita mampu merasakan cinta kasih Tuhan. Yang kedua, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak dibatasi oleh keadaan seseorang, oleh sikap orang lain kepada kita, dan juga tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Kita mengasihi orang lain dasarnya karena ia juga manusia. Ia juga manusia ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kita juga harus mengasihi orang-orang yang membenci, memusuhi, dan menyakiti kita. Dengan mau mengampuni mereka. Ini yang kedua ajaran Tuhan Yesus tadi. Yang ketiga, kita mengasihi bukan hanya berhenti pada batin kita saja. Bukan hanya dalam hati kita saja.
tetapi kita harus mempraktekkan semampu kita. Jadi kasih bukan hanya di batin, tapi harus dipraktekkan semampu kita. Maka dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengajarkan cara bagaimana melakukan kasih. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan cara mengasihi. Yang pertama, itu ayat yang ke-27 yang demikian, kasihilah musuhmu. Artinya mengasihi mulai dari hati, dari niat seseorang, dari angan-angan seseorang. Kasih harus muncul dari hati, dari niat seseorang. Karena kalau tidak demikian, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Jadi yang pertama, mengasihi itu muncul dari hati, dari niat kita. Sehingga kita mampu mengasihi siapapun. Yang kedua, mengasihi itu dengan berbuat baik. Ayat 27 juga demikian isinya. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi bukan hanya perasaan yang ada dalam batin kita, tetapi kasih harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perbuatan baik kita harus bertujuan agar orang yang kita kasihi merasakan hidup yang nyaman dan enak dan baik. Jadi kasih tidak hanya dalam hati, tetapi dipraktekkan dengan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, mengasihi juga bisa dengan cara mendoakan. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya kasih bisa diungkapkan lewat mendoakan, memintakan hal yang baik kepada siapapun, termasuk yang mengutuk dan mencaci kita. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mengajarkan bagaimana caranya mengasihi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, sekarang dari ajaran Tuhan Yesus tentang kasih, kita bisa menemukan beberapa manfaatnya dari kasih itu. Ada banyak manfaatnya, tetapi hanya beberapa yang akan saya kemukakan. Yang pertama, manfaat pertama yaitu mengasihi berarti mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi mengasihi itu mau mengampuni kesalahan orang lain. Mengasihi dengan melakukan pengampunan bermanfaat untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Dan juga mengobati sakit hati. Dengan mengampuni akan memutus rantai kebencian dan dendam. Demikian juga dengan pulihnya hubungan, karena mengampuni akan bisa saling mengobati luka batin. Yang pertama adalah manfaatnya bagaimana memulihkan hubungan sehingga bisa saling untuk mengobati luka batin. Yang kedua, manfaatnya adalah yaitu kita mampu membuang sampah kebencian, dendam yang ada dalam hidup kita karena perlakuan orang lain. Jadi kalau kita mengampuni, hidup kita bisa menjadi tenang kembali. Beban hidup yang ada jadi lebih ringan karena tidak ada lagi akar kepahitan dalam hidup kita. Jadi manfaat yang kedua adalah kita mampu membuang sampah dan beban hidup karena kebencian, karena niat untuk membalas, semua kita hilangkan. Yang ketiga manfaatnya adalah kalau kita mengasihi, mengajar sebenarnya, atau menuntun orang lain, menuntun kepada sesama kita apa yang sebaiknya dilakukan. Murid Tuhan Yesus harus lebih baik dari orang pada umumnya. Dengan demikian ia bisa mengajar, bisa menuntun orang lain untuk berbuat baik. Jadi kalau kita mengampuni, kita mengasihi,
maka kita sedang menuntun orang lain untuk bisa berbuat yang baik, berbuat yang benar. Kalau kita tidak lebih baik dari orang lain, maka kita seperti orang buta yang menuntun orang buta. Ayat 39 demikian. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ayat 39. Jika murid Yesus bisa berbuat benar, berbuat baik, maka bisa menuntun, memberi contoh orang lain untuk berbuat yang benar dan baik. Kalau kita melakukan kasih, sebenarnya kita sedang memberi teladan dan menuntun orang lain untuk juga berbuat kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang mudah untuk mempraktikkan kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi mau tidak mau, kalau kita sudah memilih menjadi murid Yesus, yang berarti menjadi anak Allah, kita harus terus bertekad melakukan kasih, mengampuni orang. Kita tidak sendirian. Karena Roh Kudus selalu siap menolong agar kita mampu mengasihi. Kasih yang kita praktekkan akan bisa mendorong orang lain memuliakan Allah Bapa kita. Jadi kalau kita mengasihi, mengampuni, berbuat baik, maka akan mendorong orang untuk memuliakan Allah Bapa kita. Sebaliknya kalau kita tidak bisa mempraktikkan kasih, membalas dan sebagainya, maka Allah Bapa kita akan dicela orang lain. Selamat mengasihi kepada sesama, agar nama Tuhan dimuliakan selalu oleh siapapun. Amin. Mari kita bersama berdoa mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau sudah mengajar kami, menuntun hidup kami supaya kami mampu berjalan pada jalan yang benar, supaya kami mampu melakukan kasih, mampu mengampuni, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh banyak orang. Tuhan, kami mengaku bahwa sering kami tidak mampu mengasihi, tapi syukur bahwa Engkau selalu menuntun kami. Bahkan Roh Kudus selalu menyertai kami untuk terus bertekad, berbuat baik, mengasihi, dan mengampuni siapapun. Terima kasih Tuhan, karena dengan mengampuni maka sesungguhnya kami boleh membangun kembali hubungan yang rusak dengan orang lain. Dengan mengasihi dan mengampuni bahwa kami boleh membuang beban hidup, yaitu dendam, kebencian yang ada pada kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami saat ini. Dan saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kau berkati Tuhan saat ini di tengah situasi yang masih berat seperti ini. Engkau tetap hadir menolong bangsa kami untuk bisa lepas dari tekanan-tekanan adanya pandemi, tekanan-tekanan ekonomi, bahkan juga adanya ancaman-ancaman yang kadang muncul dengan adanya perpecahan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati semua bangsa kami untuk bersatu melawan hal yang tidak baik. Untuk bisa membangun bangsa ini kembali Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sari Mulyo. Berkatilah Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, mengalami kelemahan tubuh karena usia. Engkau berkati semuanya. Secara khusus kami berdoa bagi yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Stiantono Tuhan. Tuhan dampingi, Tuhan berkati, Tuhan pimpin keluarga yang mendampinginya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi Bapak Stiantono Tuhan. Engkau yang terus memberkatinya. Kami juga berdoa untuk Bu Arumsari Tuhan. Dimanapun saat ini dirawat, Engkau berkati Bu Arumsari Tuhan. Pimpin dan pulihkan Tuhan.
Kami juga berdoa bagi yang lain. Berdoa untuk Ibu Tampenawas yang kami dengar juga dirawat di rumah sakit. Berkati semuanya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga GKJ Sarimulyo dimanapun berada, terutama yang lanjut usia. Tuhan, pimpin mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan, yang terus melayani jemaat, meskipun tidak bisa mengadakan kebaktian secara tatap muka atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan tetap memakai gerejamu untuk mengembalakan jemaatmu semuanya. Dampingi seluruh warga gereja yang ada satu persatu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan ibadah tatap muka. Agar tim multimedia, pemusik dan siapapun yang terlibat, Engkau berkati dan Engkau pakai Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah yang boleh kami hantarkan untuk kita bisa merenungkan bersama firman Tuhan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang mendatang. Amin.